Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam halaqah rutin kita. Semoga kehadiran kita dalam majelis ini menambah keberkahan hidup kita dan memudahkan kita nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita, hadis arba'in. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-31 yang berjudul Haqiqatuz Zuhdi wa Thamaratuhu. Hakikat zuhud dan buah-buahnya. An Abil Abbasi Sahlin ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, faqala, ya, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nas. Tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan, suatu amalan yang jika aku lakukan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Faqala, maka kemudian Rasulullah menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai Allah. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nasu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang, ya, setiap manusia pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dicintai oleh sesama manusia. Ya, berbagai cara dilakukan oleh manusia agar mereka mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Nah, dalam hadis ini Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa cara untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia adalah dengan zuhud. Adalah dengan zuhud. Pertanyaan sekarang adalah, apa makna zuhud itu? Apa pengertian zuhud itu? Nah, para ulama ya banyak memberikan pengertian tentang zuhud ini. Dan pengertian yang paling bagus itu adalah pengertian yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Ia mengatakan bahwa zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Ya, jadi zuhud, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengertian zuhud yang paling bagus. Ya, pengertian zuhud yang paling bagus. Berangkat dari uraian ini, maka ya, berangkat dari definisi atau pengertian zuhud ini, maka apabila ada orang yang bekerja
ya, menggeluti sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis. Kemudian pekerjaan dan bisnisnya itu menyibukkannya pada dunia sehingga dia melalaikan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini berarti dia belum dikatakan sebagai orang yang zuhud. Kenapa? Karena pekerjaannya masih melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ada orang yang larut dalam sebuah permainan, ya, dan permainan itu membuat dia lalai terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka dia juga belum dikatakan sebagai orang yang zuhud. Ya, karena apa yang dia lakukan itu kesibukannya, ya, membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah dalam riwayat Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang dimana di samping beliau, di samping kanan dan kiri beliau banyak para sahabat beliau. Ketika itu Rasulullah mendapati bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Ya, jadi suatu ketika, ya, ini di pasar ya. Ketika itu Rasulullah mendapati ada bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham itu ya murah termasuk ya. Jadi kemudian para orang-orang menjawab, ya, ketika Rasulullah tanya seperti itu, kami tidak mau belinya berapapun harganya ya Rasulullah. Untuk apa kami belinya? Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah ada di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing ini, ya, secara cuma-cuma, secara gratis? Ya, maka mereka juga menjawab, tidak, kami tidak ingin memilikinya meskipun dengan cuma-cuma atau gratis. Nah, jadi mereka tidak mau meskipun diberikan secara cuma-cuma. Ya. Apa untungnya? Ya, apa untungnya? Hidup saja mungkin. Ketika kambing tadi hidup, itu pun mereka juga belum tentu ingin. Karena apa? Telinganya cacat, apalagi sudah menjadi bangkai. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya itu lebih hina daripada bangkai cacat ini di mata kalian. Ya, jadi yang para sahabat tadi nggak mau menerima itu secara cuma-cuma, kata Rasulullah, dunia itu lebih hina, ya, dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai seekor anak kambing yang cacat tadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan dunia itu seperti bangkai seekor anak kambing yang cacat, yang mana itu tidak memiliki nilai sama sekali, ya. Tidak ada orang yang menginginkan, ya. Karena apa? Sudah bangkai, cacat lagi, ya. Tidak ada orang ingin. Nah, dunia itu di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai anak kambing tadi. Ya. Nah, tentu ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hidup di dunia ini yang hanya sementara, dilalaikan oleh harta benda dunia, ya, kemudian lalai dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian tidak serta-merta kemudian kita alergi pada harta dunia. Ya. Jadi dunia itu tidak tercela secara mutlak. Tergantung sikap kita terhadap dunia itu. Ya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita sudah meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Kenapa? Karena banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dikerjakan kecuali dengan harta benda dunia. Ya, orang bangun sekolah
kan butuh harta. Ya, orang bangun masjid butuh uang, butuh harta. Ya, orang ingin membangun yayasan, ya, panti asuhan butuh harta. Ya, maka dunia itu tidak tercela secara mutlak. Maka suatu ketika Ali bin Abi Thalib mendengar seseorang yang mencela dunia. Jadi mencela dunia, ya, bahwa dunia itu adalah sesuatu yang hina, yang tercela dan lain sebagainya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia itu adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia adalah negeri keselamatan bagi orang-orang yang memahaminya. Ya. Dunia juga adalah negeri yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal kehidupan akhirat. Nah, ini sebuah ungkapan yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib, ya. Dari Ali bin Abi Thalib, ya. Bahwa yang dimaksud dari ungkapan ini adalah bahwa dunia itu tidak tercela secara mutlak. Ya, tidak tercela secara mutlak. Ya, tergantung bagaimana sikap kita terhadap dunia itu. Kalau dunia itu kita gunakan sebagai bekal kita ibadah kepada Allah, sarana kita beribadah kepada Allah, maka itu akan menjadi baik bagi kita, bukan tercela. Nah, berbeda kalau dunia itu sudah membuat kita lalai, ya, lalai dari Allah. Semakin banyak harta kita semakin jauh dari Allah. Nah, ini yang tidak benar. Ya, yang tidak benar. Maka ada ungkapan, ya, dunia itu kita letakkan dalam genggaman tangan kita, jangan kita taruh dalam hati kita. Nah, artinya adalah bahwa kalau kita letakkan dalam tangan kita, berarti kita yang mengatur dunia. Kalau kita taruh dalam hati kita, maka kita yang dikuasai oleh dunia. Ya. Punya harta banyak, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai sarana kebaikan, ya, bukan sebaliknya kita dikuasai oleh harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan harta, ya. Zuhud juga bukan berarti kemudian pakaiannya sobek-sobek, ya, jelek, ya, kemudian kusut, bukan. Itu bukan. Zuhud bukan seperti itu, ya. Yang dimaksud dengan zuhud, ya, tadi adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zuhud, ya, ini zuhud. Artinya apa? Artinya kesibukan kita, pekerjaan kita, ketika kita mencari harta, jangan sampai itu membuat kita lalai dari Allah. Kalau ada orang kaya raya, ya, bisnisnya sukses, ya, kemudian tapi itu tidak buat dia lalai kepada Allah, ya. Waktunya sholat juga sholat, ya, waktunya bayar zakat dia zakat. Berarti dia sudah bisa zuhud meskipun hartanya banyak. Sebaliknya ketika ada orang yang hidupnya, mohon maaf, kekurangan, ya, kekurangan, kerja siang malam dan dia lalai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti orang seperti ini belum dikatakan sebagai orang yang zuhud. Karena apa? Dia masih pekerjaannya membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi zuhud itu bukan berarti kemudian kita melepaskan diri kita dari harta, ndak, ya, atau pakaian kita compang-camping, ndak, ya. Penampilan kita kusut, bukan, ya. Tapi zuhud itu hakikatnya adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya HP bagus, wah, HP-nya Samsung, ya, bagus, harganya mahal, tapi itu nggak buat kita lalai. Wah, ya, sholat, ya, waktunya azan segera sholat, ya, kewajibannya tidak dilalaikan, maka berarti kita sudah bisa zuhud meskipun kita punya HP yang bagus, ya. Sebaliknya ada orang punya HP yang jelek, ya,
ya, tapi ketika adzan masih asik dengan HP-nya, ya, asik dengan permainannya, ya, sampai dia mengakhirkan sholat. Berarti orang seperti ini dia tidak dikatakan sebagai orang yang zuhud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad ya menjelaskan bahwa zuhud itu ada 3 model, ada tiga macam. Ya, zuhud ada 3 macam. Yang pertama adalah meninggalkan perkara haram. Ini zuhudnya orang awam. Zuhud yang paling rendah ini ya, meninggalkan perkara yang haram. Nah, ini zuhudnya orang awam. Yang kedua adalah meninggalkan berlebih-lebihan terhadap hal-hal yang halal. Ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang berlebihan, meskipun itu boleh dilakukan, tapi ditinggalkan itu. Ya. Ini zuhudnya orang-orang khusus. Ya. Ini zuhudnya orang-orang khusus. Nah, misalnya apa? Contohnya misalnya meninggalkan hal-hal yang dibolehkan, ya, hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang halal. Contohnya misalnya makan misalnya ya. Makan itu kalau dalam syariat Islam itu adalah suatu kebutuhan perut kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan perut kita, kebutuhan kita. Ya, ketika kita sudah sudah cukup, tapi kemudian kita masih terus melanjutkan makan kita, ya, karena misalnya menunya enak banget ya, eman-eman ditinggalkan, berarti ini kita sudah berlebihan. Meskipun itu boleh, ya itu kan halal makanannya, tapi itu kalau kita bisa meninggalkan itu, berarti kita sudah bisa zuhud. Ya, ini kelasnya pertengahan, kelasnya orang-orang khusus. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling tinggi levelnya, meninggalkan apa saja yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zuhudnya orang-orang yang arif, ya. Orang-orang yang arif, orang-orang yang makrifat ya kalau dalam bahasa tasawuf atau tazkiyatun nufus. Jadi meninggalkan apa-apa atau hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa saja buat dia lalai dari Allah. Ya, tidak sekedar kewajiban loh ya, yang lalai. Pokoknya kalau dia dalam sekali waktu saja tidak ingat Allah, berarti dia itu dianggaplah lalai dari Allah. Ya. Nah, ini ya 3 level ya. Yang pertama tadi ini yang paling rendah adalah meninggalkan perkara haram. Ini zuhudnya orang-orang awam. Yang kedua meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara halal. Dan yang ketiga adalah meninggalkan apa saja yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini macam-macam zuhud. Nah, kemudian dalam hadis tadi dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara kita agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu adalah zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Artinya adalah bahwa dunia itu kita jadikan sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah, tidak membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita kepada dunia ya, itu sebatas karena itu sebagai sarana ibadah ya, sebagai sarana ibadah, bukan cinta buta. Orang yang sudah cinta buta kepada dunia itu biasanya dia akan berusaha mendapatkan dunia itu dengan cara-cara meskipun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta buta kepada dunia adalah pangkal setiap kejelekan atau keburukan. Ya.
Jadi hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta buta kepada dunia adalah pangkal dari setiap keburukan. Pokoknya nek anak uang gandrung banget cinta buta kepada dunia, ya, itu adalah awal kerusakan. Karena ketika orang sudah cinta banget pada dunia, dia akan berusaha untuk mendapatkan harta itu dengan cara-cara, pokoknya sepenting bisa mendapatkan harta tadi meskipun dengan cara yang haram. Ya, entah dengan mencuri, entah dengan merampok, ya, ataupun korupsi dan lain sebagainya. Karena dia sudah gandrung, ya, cinta buta kepada dunia. Nah ini. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka zuhud terhadap dunia. Kemudian dalam hadis tadi juga dijelaskan oleh Rasulullah cara agar kita mendapatkan cinta dari manusia. Ya, cara agar kita mendapatkan cinta dari manusia. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan zuhud terhadap apa yang mereka miliki. Zuhud terhadap apa yang kita miliki, tidak tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ya, tidak tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, karena kalau orang itu sudah tamak terhadap milik orang lain, ini bahaya. Nah, ini bahaya. Tapi kalau dia tidak tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain, ya, bahkan dia merasa senang ketika ada misalnya tetangganya atau temannya, ya, dapat rezeki, ya, dapat misalnya beli mobil, itu dia ikut merasa senang, merasa bersyukur. Seharusnya seperti itu. Ya, bukan temannya dapat nikmat, dia, ya, merasa tidak suka. Ya, ini rapat. Ya, berarti belum ada zuhud dalam dirinya. Nah, ini ya. Maka disebutkan Al Hasan Al Basri menyampaikan la yazalu ar-rajulu kariman 'alan nasi ma lam yatma' fi ma fi aidihim. Seseorang itu akan dikatakan, ya, seseorang itu senantiasa menjadi orang yang mulia, ya, di mata manusia selama dia tidak tamak terhadap apa yang mereka miliki. Ya, selama dia tidak tamak terhadap apa yang mereka miliki. Nah, ini jadi cara agar kita dicintai oleh Allah, cara agar kita dicintai oleh manusia, kuncinya adalah dengan zuhud. Ya, zuhud, ya. Zuhud terhadap dunia itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia akan mendatangkan kecintaan manusia kepada kita. Maka mari kita menjadikan apa yang diberikan Allah kepada kita, harta yang dititipkan Allah kepada kita, yang diamanahkan Allah kepada kita, itu sebagai sarana kita untuk beribadah, sarana kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan menjadikan kita lalai dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda harta yang barokah itu adalah ketika kita mendapatkan harta itu, kita semakin dekat kepada Allah. Ya, kita semakin dekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Ya, maka ada ungkapan, ada ulama yang mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fa innaha baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah, tidak membuat kamu semakin dekat kepada Allah, maka itu sebagai sebuah bencana. Ya, jadi setiap kenikmatan yang tidak membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu hakikatnya adalah sebuah bencana bagi kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan harta yang kita miliki itu sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga bisa zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dicintai oleh mereka. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.